Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala nabiyillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah selesai sholat maghrib berjamaah. Malam ini insyaallah kita lanjutkan apa yang sudah pernah saya sampaikan minggu yang lalu, yaitu tentang al-kabair, dosa-dosa besar. Nah, sebelumnya kita sudah membahas beberapa jenis dosa besar, dan kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan setelah kita tahu daripada dosa-dosa besar ini, Allah selamatkan kita daripada terjerumus kepada dosa-dosa besar ini. Baik, perlu kami sampaikan kembali, ini ada di dalam kitab, judul aslinya memang Al-Kabair. Mungkin sebahagian kita menganggap dosa-dosa besar itu hanya beberapa dosa saja. Sebenarnya dosa besar ini hampir 70 jenis dosa. Itu masuk kategori dosa-dosa besar. Baik, kita review sedikit apa yang sudah pernah kami sampaikan di malam sebelumnya. Jadi jamaah maghrib rahimakumullah, yang pertama sekali, dosa terbesar itu adalah dosa musyrik. Nah, ini sudah pernah kita jelaskan. Kemudian membunuh nyawa tanpa dengan alasan yang hak. Kemudian sihir dan sejenisnya kita sudah sampaikan sebelumnya. Nah, malam ini kita akan coba perdalam tentang dosa besar meninggalkan sholat. Nah, mungkin akan lebih kita lihat bagaimana ancaman Allah kepada mereka-mereka yang meninggalkan sholat, dan nanti kita akan lanjutkan dengan dosa besar yang lainnya. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam keseharian kita itu Allah perintahkan sholat. Ini kita semua tahu. Bahkan kalau dilihat daripada sejarah bagaimana sholat diperintahkan ketika Rasulullah Isra Mi'raj, maka sholat ini merupakan perintah utama daripada perintah-perintah Allah yang lainnya. Namun kita tidak melihat yang sejarahnya, kita melihat bagaimana hukuman Allah ataupun janji Allah kepada orang-orang yang meninggalkan sholat. Yang pertama sekali Allah sudah sampaikan di dalam surat Maryam ayat 60. Surat Maryam ini surat ke-9 ayat 60. Saya bacakan artinya. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka kelak mereka akan menemui kesesatan, kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh. Ini bisa dilihat di dalam surah Maryam. Ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, itu makna daripada menyia-nyiakan sholat ini bukan hanya meninggalkan sholat, tapi juga mengakhir-akhirkan waktu sholat. Ini termasuk daripada orang yang menyia-nyiakan sholat. Ini yang perlu kita pahami. Kadang kita
ketika sampai waktu solat kita merasa sebentar lagi, masih panjang waktunya, kecuali maghrib, itu pendek waktunya. Namun yang maghrib pun pendek waktunya, masih juga banyak di antara saudara-saudara kita yang lalai di dalam menempuh untuk solat. Jadi para tabi'in itu, Sa'id bin Musayyib berkata, orang yang dimaksud menyia-nyiakan solat dalam pemahaman ayat ini termasuk golongan orang yang ketika zuhur dia tidak salat, sampai masuk asar dia tidak salat, masuk maghrib dia tidak salat. Dia di kepala dia, di pikiran dia, nanti saya salat, kemudian nanti maghrib dia lewat lagi, isya pun lewat, subuh pun lewat, sampai lewat seterusnya. Nah, ini orang-orang seperti ini, ancaman Allah itu akan dilempar ke dalam jurang neraka yang di dalamnya penuh dengan bara api. Ini mereka yang melalaikan solat, tapi memang tidak mengingkari solatnya. Dia tahu solat wajib, dia tahu, dia faham bahwasanya perintah Allah solat itu wajib, tapi dilalai-lalaikannya. Nah, ini ancaman Allah sangat berat sekali. Allah akan lemparkan dia ke jurang daripada neraka. Kemudian yang dimaksud dengan orang lalai juga orang yang sedang salat. Ketika salat dia lalai, dia lupa bacaannya, dia tidak ingat dengan salatnya, tapi melihat ataupun teringat dengan hal-hal yang di luar daripada salat. Nah, ini termasuk mereka yang menyia-nyiakan daripada salat. Ini terancam dengan ancaman yang sangat berat. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas itu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang orang-orang yang lupa akan salatnya. Itu Rasulullah menjawab, yaitu orang yang mengakhirkan waktunya. Jadi orang-orang yang pengakhiran waktunya, melalaikan waktunya sampai akhir, itu juga dikategorikan orang yang lupa ataupun lalai dengan solatnya. Nah, jadi kategori orang yang melalaikan solat bukan hanya meninggalkan solat, tapi juga yang solat mengenggan-enggankan diri saat waktu solat sampai tanpa uzur, kecuali dengan ilat-ilat dan hukum tertentu. Misalnya musafir, ini tidak masuk golongan seperti itu, ya. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, kenapa solat ini merupakan solat ini Allah ancam dengan ancaman yang paling berat daripada dosa-dosa lainnya. Bahkan di dalam Al-Quran Allah ancam dengan saqar. Allah bertanya kepada penghuni neraka saqar, kenapa kalian masuk ke dalam saqar? Mereka menjawab, lam nakum minal musallin, kami tidak termasuk golongan orang-orang yang mendirikan solat. Nah, yang pertama sekali masalah salat ini itu juga pembeda, pembatas antara kita dengan kaum lainnya. Ini salat. Jadi yang merupakan pembeda antara kita dengan selain kita itu adalah salat. Kemudian ketika kita berada di alam kubur, yang pertama sekali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala oleh malaikatnya itu adalah salat. Kalau salat kita benar, maka kita termasuk dalam golongan yang mendapat keberuntungan dan mendapat nikmat Allah. Kalau salat kita tidak benar, maka kita masuk ke dalam golongan yang disiksa Allah dan golongan yang merugi. Nah, ini kaum muslimin rahimahumullah, ancaman-ancaman Allah terhadap orang yang
tidak melaksanakan solat. Kemudian untuk kaum laki-laki ini memang sangat-sangat urgent sekarang. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita laki-laki itu memang diwajibkan ya, diwajibkan sebenarnya itu salatnya berjamaah. Bahkan kalau kita dengar azan, salat kita tidak di tempat yang kita dengar azan, salat kita tidak diterima sebahagian riwayatnya. Kemudian seorang laki-laki yang mendengar azan kemudian dia tidak mendatanginya, itu lebih baik dia disiram dengan timah panas. Jadi ini merupakan ancaman yang luar biasa kepada kita kaum laki-laki. Nah, namun mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan, keringanan di dalam menjalankan perintah Allah, terutama solat. Karena Allah juga sampaikan di dalam Al-Quran, perintahkanlah anak-anakmu, sekeluargamu untuk solat. Kami tidak meminta kalian memberi rezeki, kamilah yang akan berikan rezeki. Jadi kita pada hakikatnya hidup ini untuk solat. Kalau sudah solat kita benar, insya Allah rezeki kita benar. Bukan kuantitas, tapi kualitas. Nah, mudah-mudahan kita semua jemaah sekalian, Allah selamatkan kita daripada tipu daya iblis, sehingga kita tidak termasuk daripada orang-orang yang meninggalkan solat. Nah, kemudian dosa besar selanjutnya, ini kita memasuki bulan Ramadan ya, itu membuka puasa di siang hari bulan Ramadan tanpa uzur. Nah, ini kadang-kadang kita menganggap ini juga hal yang sangat remeh, akan ada qadanya. Nah, ini salah pemahaman. Yang ada qadanya hanya golongan-golongan tertentu yang boleh mengganti daripada puasanya. Orang sakit, ibu hamil, ibu menyusui, musafir, ataupun muntah tanpa sengaja. Nah, ini banyaklah hal-hal yang bisa mengqadha puasa, tapi tanpa sebab apapun kita membatalkan puasa secara sengaja. Ini termasuk dosa besar. Bahkan orang yang membatalkan puasa tanpa dengan sebab yang syar'i itu tidak ada qadha bagi dia. Dan dia meskipun dia puasa bertahun-tahun tidak akan dapat mengganti puasanya. Ini kepada jamaah sekalian mohon perhatian khusus, karena kita akan memasuki puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan koneksinya juga dengan solat. Ada di antara kita solatnya di bulan Ramadan. Alasannya kenapa? Karena takut puasanya tidak sah. Nah, ini juga keliru. Ada yang mewajibkan puasanya solatnya di bulan Ramadan. Nah, jadi kalau kita tanya kenapa solat, biasanya tidak pernah solat karena ini bulan puasa, nanti puasanya batal. Nah, ini mohon kita sama-sama ini peningkatan ibadah. Jadi jangan jadikan bulan Ramadan ini untuk kita berilat seperti itu, untuk beralasan dengan hal-hal seperti ini. Nah, kita sudah lewat nih, Sya'ban Ramadan ya, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, namun terlepas itu saya singgung sedikit, mungkin ada di antara saudara-saudara kita yang sibuk dengan nisfu Sya'ban ya. Saya tidak pernah menemukan juga hadis tentang nisfu Sya'ban sebagaimana fadilah-fadilah yang ada. Itu banyak hadisnya bukan dhaif, malah maudhu'. Maudhu' itu hadisnya palsu. Kalau hadis dhaif kadang-kadang kita masih bisa mengamalkannya. Hadis dhaif itu kadang-kadang lebih baik daripada qaulul ulama. Itu ada kriteria-kriteria hadis. Tapi ini maudhu' itu palsu. Nah, tapi kita tidak bahas selanjutnya. Boleh buka di dunia di dunia maya, di internet, lihat referensi tentang hadis-hadis nisfu Sya'ban. Cuman karena sudah di sini, saya ingatkan jangan terlalu terlena dengan hal seperti itu. Cari referensi yang baik, karena ibadah butuh referensi yang kuat. Oke? Jadi di bulan Ramadan jangan coba-coba kita membatalkan puasa tanpa uzur. Tidak ada ganti dan tidak ada solusi ganti. Tidak ada meskipun puasanya bertahun-tahun.
Ini ada dalilnya. Nah, kemudian dosa besar selanjutnya tidak membayar zakat. Nah, ini saudara-saudara sekalian, yang punya kemampuan membayar zakat, kemudian yang sudah cukup haul dan nisabnya, jangan coba-coba menahan zakat. Jadi kalau masa sahabat itu orang-orang yang menahan zakat ini akan diperangi. Jadi dosanya besar. Jadi jangan juga bermain-main dengan zakat. Karena ada yang coba-coba bermain kalkulasi zakat. Nah, nanti ilmu tentang zakat mungkin akan disampaikan dari yang lainnya melalui materi-materi yang khusus. Nah, intinya kita semua pasti paham di dalam harta kita ada hak orang lain, yaitu 2,5% nisab emas ya. Kalau sudah sampai nisabnya, sampai haulnya, zakat pun dibagi dua, ada zakat fitrah dan zakat mal. Kalau zakat fitrah kita tidak begitu bahas. Yang perlu penekanan ini zakat mal. Ini hati-hati yang kira-kira punya harta simpanan emas, perak ataupun harta profesi, berilmulah kepada yang lebih paham tentang zakat. Jangan sampai kita tidak tahu ada hak orang lain di situ, ataupun sudah tahu tapi kita menahan-nahan zakat. Ini ancamannya berat. Kemudian sama juga meninggalkan haji kalau mampu. Kalau ada punya kemampuan harta untuk berhaji tapi tidak mau berhaji, ini juga termasuk daripada dosa-dosa besar. Nah, yang sering kita sehari-hari daripada dosa besar itu mungkin kita durhaka kepada orang tua. Ini termasuk. Yang selanjutnya itu durhaka kepada orang tua. Cuman ini saya tidak sebutkan secara satu ini, dua ini, tiga ini, tidak ada. Intinya yang paling tinggi musyrik, tinggalkan salat, kemudian dan lain-lainnya, termasuk di situ durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua ini dosa besar. Kenapa? Ridallah fi ridal walidain wa sufdullahi fi sufdul walidain. Ridhonya Allah kepada kita itu tergantung daripada ridhonya orang tua. Dan murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Ini hati-hati. Kalau di dalam ayat yang lainnya, pada taqul lahuma uffin. Jangan sampai kita berkata saja kepada orang tua. Ini mungkin dari sejak kita mengaji kecil SD sudah dijelaskan uffin di sini berkata Sampai kadang-kadang guru-guru mengaji itu menyampaikan, ketika orang tua kita menyuruh kita, nak tolong belikan cabai, alamak sebentar lagi ya, ini sudah masuk kategori durhaka. Nah, segitunya kita harus memuliakan orang tua kita, apapun kondisinya, selama tidak perintah kepada maksiat kepada Allah. Nah, ini mohon, ini kadang kita mendekati Ramadan, kalau yang jauh dari orang tua, silaturahim, mohon maaf segala kesilapan, mudah-mudahan kita Allah kembali ridhoi kita. Kadang-kadang ada hati orang tua kita yang mengganjal dengan sebab ulah kita sebagai anaknya. Kemudian selanjutnya memutuskan hubungan kerabat. Ini orang yang memutuskan silaturahim atau menyebabkan terputusnya sebuah silaturahim, ini masuk golongan dosa besar. Karena orang Islam yang terbaik itu adalah yang mendamaikan dua saudaranya. Kalau ada yang perang dingin antar rumah, antar RT, RW, lorong, ini kita harus wajib damaikan. Dan siapa saja yang memutuskan silaturahim, baik dengan cara fitnah, cara ghibah, ataupun cara apapun, sehingga terjadi putusnya silaturahim, atau kita sendiri yang memutuskan silaturahim, ini ancamannya dosa besar. Kalau dosa besar ini, kalau kita lihat ancaman-ancamannya banyak sekali kategorinya, tapi kita tidak sebutkan. Intinya ini dosa besar, dosa yang susah sekali diampuni meskipun kita taubat.
Meskipun Allah maha menerima taubat. Allah itu maha menerima taubat, tapi taubatnya susah dan ancamannya berat. Ini jangan dianggap remeh. Memang kadang kita dalam hidup terjadilah kesenjangan-kesenjangan, terjadi tidak enak hati, kadang perdagangan kah, lisan kah, ataupun muamalah lainnya. Itu dibenarkan juga dalam agama kita kadang sedikit mendiamkan saudara kita, tapi tidak boleh lebih daripada 3 hari. Nah, lebih 3 hari ini tidak boleh. Kalau ada saudara yang tahu, damaikan. Kalau tidak ada yang tahu, susah, ceritakan kepada yang adil, saya ini punya permasalahan dengan saudara saya, tolong bantu saya supaya terjalin kembali silaturahim. Orang yang diminta tolong wajib hukumnya, wajib mendamaikan 2 saudaranya, dan tidak boleh lebih 3 hari. Ini ingat, ini dosa besar. Jadi kita ada deadline-nya cuma 3 hari untuk masalah silaturahim. Nah, kemudian yang selanjutnya perzinahan. Ini perzinahan, mungkin semua tahu. Ini merupakan jalan yang paling keji. Bahkan perzinahan ini bukan perzinahannya saja, tapi dalam ayat wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Jangan dekati. Nah, zina ini termasuk di dalam dosa besar, namun dia punya hukumnya, hukum hududnya, ada eksekusinya. Ini saya sudah pernah jelaskan. Jadi kalau orang yang berzina, laki-laki atau perempuan, dia kalau sudah pernah menikah itu dirajam. Memang kejam, dirajam. Ini tahu dirajam ya? Ditanam sampai leher, kemudian dilempar batu dan disaksikan oleh kaum muslimin. Kemudian kalau dia masih lajang, belum pernah menikah, itu dicambuk atau dijilid 100 kali. Nah, ini ada di dalam ayat. Tapi kalau cukup syarat dan rukunnya, maksudnya begini, cukup saksinya. Jangan baru lihat ada orang berzina kemudian kita tuduh orang berzina juga masuk dosa besar. Orang yang menuduh orang lain berbuat zina, dia masuk dosa besar. Dan kalau dia menuduh orang lain berbuat zina, tidak sanggup membawa 4 orang saksi, sebagaimana melihat pisau masuk ke dalam sarungnya, maka dia juga diancam harus dicambuk 80 kali. Jadi hati-hati. Kadang-kadang kita suka duduk samping jalan, lihat ada perempuan yang sedikit minor ataupun seksi, itu bisa pakai. Ini sering kadang-kadang. Itu sama dengan kita sudah menuduh orang lain, oh itu penzina loh. Ini hati-hati. Jaga lisan. Nah, kalau sempat ada saudaranya lihat, kamu sanggup bawa saksi enggak? Ini hati-hati. Jadi mohon menjaga amal kita. Nah, jadi berzina dan menuduh orang baik-baik berbuat zina sama, masuk dosa besar. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, ini ada satu lagi yang lagi fenomena. Mungkin saya sudah sebutkan kemarin. Tadi sebelum masuk ke masjid juga saya dengar ceramahnya Ustaz Khalid Basalamah. Tadi diputar di masjid ya. Masalah homoseksual dan lesbian. Ini penyakit memang. Kalau ada di sini tidak mau diobati, dia wajib diusir. Masa Rasulullah itu diusir, disuruh keluar dari kota Madinah. Ini penyakit, bukan HAM di situ. Itu salah tempat. Itu penyakit, jelas penyakit. Dan semua dokter mengakui itu penyakit. Lesbi, homo itu penyakit. Kalau kita sudah usahakan untuk mengobati, tapi dia tidak mau berubah, ini ada iblisnya. Ini itu sudah boleh ditakzir ya, diusir dari wilayah kita karena ini menular. Bahayanya homoseksual dan lesbian ini, atau sekarang lebih
familiar dengan LGBT ya. Ini menular, bahaya sekali. Ini hati-hati. Kita kaum muslimin, Allah sudah wanti-wanti, sudah cegah ini melalui kisahnya Nabi Lut. Bagaimana ancaman Allah kepada kaum Lut yang melakukan, kalau dalam Islam namanya tidak ada lain, liwat. Itu mereka itu kaum melampaui batas. Jadi ini hati-hati, jangan sampai juga di sini ada yang jeruk makan jeruk ni. Nah, ini sampaikan kepada yang lain. Ini kayaknya saya sudah kelainan ni Ustaz ni. Ini saya mulai menyukai laki-laki ataupun yang perempuan ni saya sudah mulai juga. Itu sampaikan kepada yang alim. Ya, kita terapi. InsyaAllah ada terapinya itu. Itu memang penyakit. Jangan sampai terjerumus ke situ. Ini syaitan itu akan lari ke situ. Itu masuk dosa besar. Kemudian riba. Ini saya tidak akan bahas panjang. Sering sekali ini riba ini. Selama sebulan terakhir ini beberapa masjid saya pernah maksudnya salat Jumat di mana-mana. Itu beberapa masjid keliling salat Jumat dengan Jumat berbeda, semuanya hampir masalah riba. Bahkan di sini pun sering disampaikan tentang riba. Ini ingat teman-teman, saya tidak mau kasih banyak tentang riba. Riba dosa besar, tapi tidak ada hukumnya. Maksudnya begini, orang makan riba harus dipotong lidahnya, tidak ada. Kalau orang mencuri bisa potong tangan sesuai dengan nasab kadar pencuriannya. Orang berzina ada hukumnya. Nah, tapi riba tidak ada, tapi dia dosa besar. Nah, bagaimana solusinya? Banyak-banyak berdoa sama Allah supaya Allah selesaikan perkara riba. Karena memang kita yakin saja Allah Maha Pengampun dan kita masuk mungkin dunia yang penuh dengan riba sebagaimana Rasulullah sudah prediksikan. Kita masuk suatu saat nanti umatku akan dikungkung oleh riba, bahkan yang tidak terlibat langsung dengan riba akan terkena efek debu ribanya. Itu akan terkena debu ribanya. Mudah-mudahan kita jangan terlibat langsung, tapi kena debu-debu dikit mudah dibersihkan. Karena tak mungkin kita hindari. Mau nyimpan duit di rumah-rumah uang misalnya, saya nggak nyebut bank karena bank itu instansi. Rumah-rumah uang banyak jenisnya. Kita mungkin cari yang syar'i, tapi syar'i juga induknya juga tidak syar'i. Nah ini mesti kena debunya. Banyak-banyak sedekah taubat kepada Allah, insyaallah Allah akan ganti yang terbaik ya. Kemudian memakan harta anak yatim. Ini hati-hati. Nah, Allah perintahkan kita memelihara anak yatim. Tapi unik dalam agama, kalau kita lihat senif zakat ya, itu lil fuqara'i wal masakin wa ibn sabil dan lain-lain semuanya ada 8 senif. Anak yatim tak masuk di situ. Tak masuk ya. Tapi anak yatim ini wajib kita ayomi, wajib kita pelihara. Dan kalau ada yang memelihara anak yatim, terus saya pelihara ada anak yatim di rumah, cuma anak yatimnya anak orang kaya, harta warisannya banyak, saya orang miskin, bagaimana? Boleh dimakan dengan ma'ruf, dengan dianya tahu dan secara ma'ruf, tidak dengan kezaliman. Ini ada, masalahnya ada ya, jangan terlalu kaku. Tapi hati-hati, jangan sampai makan harta anak yatim, ini garisnya, itu dosa besar. Ini insyaAllah bisa dipahami ya. Nah solusinya ada. Kadang-kadang begini, ada anak abang kita, tiba-tiba dia meninggal, ibunya meninggal, kita ambillah jadi anak angkat kita. Dia orang kaya, kita orang miskin. Kita hidupi dia demi kasih sayang dan masa depan dia, supaya agamanya selamat. Boleh tidak hartanya dimakan? Bersama boleh, dengan ma'ruf, dengan baik. Kalau dia masih kecil, dengan baik kita makan. Kalau dia sudah besar, serahkan harta dia saat dia sudah sanggup mengelolanya. Nah ini ada di dalam bagaimana kita mengayomi, memelihara daripada anak yatim. Nah, kaum muslimin rahimahumullah, mungkin kita padai sampai poin ini saja, karena ini banyak masih yang akan kita sampaikan ke depan. Namun ini saya sekali lagi kepada saudara-saudara jemaah sekalian, kalau ada pertanyaan nanti bisa kita
sama-sama berbagi. Jadi ketika masuk kategori dosa besar ini jangan berpikir, wah cuma itu. Hati-hati, itu kita disusupi iblis. Dosa besar itu dosa yang kita harus benar-benar takut, benar-benar khawatir akan siksaan Allah. Nah, kalau kita lihat salah satu dosa saja, dosa meninggalkan salat itu, yang melalaikan salat daripada waktunya, itu Allah tempelkan dia di dinding api, terlentang. Kemudian api itu padam, dinyalakan lagi, padam, nyalakan lagi. Jadi dia api itu membakar sampai padam. Dia bakar sampai padam. Seumpama kita menggunakan jepitan, dijepit sampai habis kekangan jepitannya. Kemudian dia buka lagi, jepit lagi. Begitulah gambaran. Itu hanya mentakhir-takhirkan, mengakhir-akhirkan waktu salat. Ini mudah-mudahan Allah yang sudah ada malam ini, sebagaimana saya sering sampaikan hadis di dalam kitab Bukhari, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah sudah kehendaki bagi kita itu kebajikan, maka Allah akan pahamkan kita kepada agama. Mungkin malam ini kita baru dengar dosa-dosa besar, malam kemarin dosa-dosa, tapi keluar dari sini kita biasa saja. Biasa saja. Macam kita berlalu begitu saja. Tidak ada rasa, tidak ada kita tergugah akan ketakutan. Nah, kalau orang ketika diceritakan kepada dosa-dosa besar dia tidak tergugah akan ketakutan, begitupun kalau diceritakan kenikmatan. Kalau diceritakan kepada dia tentang nikmat surga, balasan kepada orang-orang beriman bertakwa, dia santai juga. Dia juga santai. Selalu. Ini tauhidnya perlu diperkuat. Kedalaman tauhidnya, pemahaman kita sebagai makhluk itu bagaimana, ini perlu kita perkuat. Bagaimana solusinya? Sering-sering menghadiri majelis ilmu. Banyak-banyak berteman dengan orang soleh. Tinggalkan majelis-majelis yang sia-sia. Nah, ini pesan saya. Kalau ada yang duduk ceritanya tak jelas, tinggalkan. Jadi kalau ada yang cerita tak jelas, lihat ada saudara kita sering ke masjid, tiba-tiba dia tinggalkan kita, jangan marah. Jangan kita juga di belakang, soalnya dia. Ini sering kita di dalam kebersamaan. Tapi dukunglah teman kita di dalam berbuat kebajikan, dan cegahlah saudara kita di dalam berbuat kemungkaran. Nah, baiklah jamaah sekalian, ini kita masuk sesi tanya jawab. Ini di sini ada yang sudah ditulis kertas, ada yang belum terwakili. Nanti saya baca ini dulu. Kalau ada yang belum terwakili daripada pertanyaan yang ditulis, sebagaimana biasa, nanti boleh bertanya ya. Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana tadi Ustaz dikatakan bahwasanya tauhid itu harus kita pelajari. Dalam hal ini ada dua tauhid, yaitu apa definisi tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Okey. Jadi ini bagus sekali pertanyaannya. Itu apa definisi daripada tauhid? Maksudnya begini, apa itu tauhid? Kemudian tauhid itu ada 3. Yang pertama sekali, kita tauhid rububiyah. Ini artinya apa ya? Biar lebih klop, saya ambil referensi daripada kitab Ushul Salasah ya. Malam tauhid kemarin saya ada jelaskan ya. Nah, mungkin ini kita ulang kembali biar ada referensinya dan bahasanya lebih bagus. Jadi yang pertama kita jelaskan dulu. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini tauhid itu yang pertama rububiyah, yang kedua uluhiyah, yang ketiga asma wa sifat. Nah, jadi inilah tauhid kita. Nah, penjelasannya bagaimana? Nah, ini saya kitabnya tidak ada, saya jelaskan saja ya dengan versi bahasa. Rububiyah itu
kita merabbunkan hanya kepada Allah, menuhankan hanya kepada Allah. Ini rububiyah. Bagaimana menuhankannya? Dengan asma wa sifat. Kita yakin bahwasanya Allah punya sifat maha besar, Allah maha tahu, Allah maha adil, Allah maha pengampun. Nah, ini seperti ini. Kemudian ilahun, menuhankan dengan aplikasi penyembahan, beribadah hanya kepada Allah. Jangan kita sedang mengakui Allah itu Rabbul kita, tapi solatnya nyembah batu, atau kita masih beribadah bersandar dengan benda-benda musyrik, menyekutukan Allah. Nah, ini dah masuk 3 daripada tauhid kita. InsyaAllah bisa dipahami? Bisa ya? Yang pertama kita meyakini, tauhidnya begini. Yang pertama kita meyakini Tuhan kita Allah. Kemudian melakukan penyembahan. Ini rububiyah, merabbunkan. Kemudian mengesahkan ilahun, uluhiyahnya. Bagaimana bentuknya? Kita yang pertama berkeyakinan dengan lisan, yakin dengan lisan, bersaksi asyhadu an la ilaha illallah. Kita dah yakin. Ini syahadat ada 2. Syahadat tauhid, syahadat rasul. Kita dah baca syahadat rasul, syahadat tauhid ya. Asyhadu an la ilaha illallah, ini syahadat tauhid namanya. Khusus masalah ketauhidan. Nah, ketika kita sudah bertasyahad ataupun bersaksi dengan lisan, meyakini dengan hati, mengaplikasikan dengan ibadah, kita sudah bersaksi Tuhan tiada lain kecuali Allah, yakinkan dengan hati bahwasanya tidak ada lain Tuhan selain Allah. Harus yakin kepada hati kita. Kemudian semua perintah Allah diaplikasikan dengan ibadah. Perintah salat, jangan nanya kenapa Allah suruh kita salat. Allah larang kita makan babi, kenapa Allah larang kita makan babi? Bahkan sekarang kalau di internet itu aneh-aneh, daging babi enak lah, tapi saya tidak pernah makan. Nah, intinya jangan tanya kenapa babi diharamkan, dan tidak perlu tahu. Ini contoh ketauhidan. Sami'na wa ata'na. Ketika kita sudah yakin, apapun perintah Allah kita dengar, kemudian kita patuh. Nah, ini insyaAllah ya. Nah, kalau perlu lebih detail lagi, setidaknya boleh lihat nanti di download boleh, ada namanya Kitab Usulus Salasah. Ini khusus masalah tauhid, tidak ada lain dia. Kitab namanya Usulus Salasah. Okey, ada lain? Apa kita lanjut dengan ini? Kita lanjut dengan yang di kertas ya. Nah, kalau masih ada simpan boleh. Kadang nanti ada yang sama di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya. Waalaikumsalam. Apa hukum berbicara atau bergurau di dalam masjid? Nah, bersenda gurau di dalam masjid ataupun berbicara di dalam masjid pada dasarnya tidak ada larangan. Tapi ingat, kalau ada yang solat di dalam masjid, ngaji pun tidak boleh besar suara. Terutama masjid yang sudah ada salat Jumatnya dan sudah ada iktikafnya di situ. Ini kan syarat masjid ni. Nah, ini masuk masjid itu adalah yang didirikan Jumat. Ini ciri-ciri salah satunya yang paling simple. Dan ada iktikaf di bulan Ramadan. Nah, ini masjid yang seperti ini bercanda boleh, tapi lihat bercanda yang bukan perkara duniawi. Jangan bercanda di sini perkara duniawi, perkara misalnya jual sapi, jual kerbau, jual di koperasi, perkara duniawi itu tidak boleh. Karena para sahabat juga menemukan canda-canda Rasulullah dan hadis-hadis canda Rasulullah juga di masjid. Tapi hadis tentang kebenaran, bukan bercanda tentang perkara duniawi. Maksudnya perkara duniawi itu perkara muamalah kita, perkara pertanian di dalam kita bercanda. Nah, ini sangat dilarang ya. Nah, tapi kalau ada yang solat
baik salat sunat ataupun salat wajib, ngaji pun tidak boleh besar suara. Ini bisa dipahami insyaallah ya. Kemudian apa hukum mengambil atau memakan harta atau hak orang lain dan apa hukumnya? Ini pertanyaannya dua bolak-balik nih. Membazir kata ya. Apa hukum mengambil atau memakan harta orang lain mungkin ya? Orang yang memakan harta orang lain dengan zulman, dengan kezaliman, itu kalau kita lihat ancaman di dalam zakat, orang yang tidak mengeluarkan zakat ini termasuk orang yang tidak mengeluarkan harta hak orang lain ataupun mengambil hak orang lain, atau seperti saya pernah cerita kemarin, ambil hak preman misalnya ya. Nah ini itu Allah akan kalungkan kepada dia harta tersebut di hari akhirat dengan kalungan api neraka. Harta itu yang menjadi api. Ini ada beberapa riwayat termasuk zakat ya. Ini ancamannya besar. Nah, hukumnya haram. Tidak boleh makan harta orang lain tanpa izin. Bahkan sekecil-kecilnya kita di dalam sebuah hidangan ada makanan ya, ada orang 4 ya. Tiba-tiba di antara 4 ini kita wakilkan sampean yang bagi biar adil gitu ya. Yang bagi ini dia potong lebih besar untuk dirinya. 3 saudaranya atau salah satu tidak ridho, itu haram dimakan. Ini sampai segitunya menjaga hati sesama. Tapi kalau sudah ridho itu lain. Nah ridho tidak masuk ya. Nah itu hal seperti ini saja kita kadang anggap remeh. Padahal itu masuk kategori hukumnya bisa masuk pencurian itu haram. Kalau saudara kita tidak ridho. Nah apalagi yang untuk perkara-perkara besar, ini hati-hati. Ini bahkan kadang-kadang ada, ini mudah-mudahan ya terjadi sesuatu yang perubahan ya. Karena kita ada sesuatu usaha orang lain, kita merasa kuat, merasa kita punya power. Kita datang ke tempat itu minta hak yang kita tidak ada apa-apa di situ. Ini masuk kategori dosa besar. Ini sudah saya jelaskan pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian saya mau tanya, saya mempunyai orang tua yang sudah mulai berlupa atau pikun dalam hal salat. Beliau tetap melaksanakan, namun lebih banyak kekurangan. Ya tumakninah sudah kurang, wudu kadang dia lupa. Nah, mohon penjelasannya Ustaz Nabi ini. Kalau kita lihat di dalam fikih ada golongan orang tua yang udzur, ada umurnya dengan batasan tertentu. Ini masuk kategori udzur atau belum dilihat. Nah, kalau dia sudah berlupa ya saat dia sadar dia salat wajib. Kalau dia lupa dia masuk kategori berarti orang yang linglung. Nah, masalah wudu dipantau. Nah, di sinilah tanggung jawab kita menjaga orang tua. Namun kategori orang salat yang udzur ini masuk kategori ada memang hukumnya udzur umur sekian masuk udzur, tapi saya tidak mau sebutkan juga banyak beberapa batasan usia ya. Nah, namun intinya ini saya lebih menekan kemari yang masalah tumakninah. Kalau kita yang masih kuat, orang yang salat tanpa tumakninah ini masuk melalaikan salat. Ini mungkin lupa saya sampaikan. Kalau dalam hadis salatlah kali, barang siapa yang salat punggungnya tidak lurus, maka tidak ada salat bagi dia. Jadi ada yang salat maksudnya begini, berdiri, ruku, bangun, sujud, jadi tidak sampai lurus, tidak ada tumakninahnya. Ini ancaman. Namun bagi orang tua ini ada hukum khusus. Saya tidak akan jelaskan lebih banyak, nanti bisa lihat sendiri ya. Nah, ini masalah orang tua, ada di masalah fikihnya nanti. Kemudian hukum melafalkan niat salat. Nah, ini sebenarnya perkara fikih juga nih, tidak perkara dosa besar. Masalah niat salat ini kita bahas pembahasan khusus. Intinya begini, gambaran kecilnya begini, niat salat ya. Hukum niat itu wajib. Tapi ibadah dibagi dua, ada ibadah mahdoh, ibadah ghairu mahdoh. Ada ibadah masuk akal, ada ibadah tidak masuk akal. Ada ibadah yang masuk kategori masuk akal dan masuk kategori tidak masuk akal. Contoh ibadah tidak masuk akal. Apa ibadah tidak masuk akal? Dan juga masuk akal. Ini contoh ibadah wudu ya. Wudu itu ibadah, dia masuk akal. Ibadahnya masuk akal. Ini niatnya harus sempurna.
Maksudnya masuk akal, kita membasuh bersihnya tampak. Tampak dia bersihnya. Kita bersih, tangan kita bisa bersih tampak. Tapi ada tidak masuk akalnya. Ketika kita batal, kenapa enggak kita cebok? Kenapa kita enggak basuh kubur kita atau dubur kita? Nah, ini janganlah masuk akal nih. Nah, masalah niat itu ulama berbeda-beda pendapat tentang niat. Khusus masalah niat, intinya begini, kalau kita mau keluar dari rumah nak niat salat. Ini mau salat zuhur. Nah, itu ada pendapat ulama boleh-boleh saja. Tapi perkaranya begini, sudah kita salat niat salat zuhur di rumah. Tiba-tiba jumpa kawan duduk ngobrol. Nah, ini perlu diperbaharui niat satu pendapat ulama. Namun intinya ini yang dipertanyakan saya juga enggak tahu apa. Kalau cuma hukum niat, intinya niat itu wajib. Kenapa? Innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Jadi niat itu Allah balas sesuai niat kita, ya, wajib niat. Tapi jangan yang bukan perkara masuk ibadah Allah wa Allah kita niat juga. Ini mau makan, nawaitu makan misalnya, ya. Nah, ini panjang pembahasannya. Mau minum, nawaitu minum misalnya gitu, enggak ada seperti itu, ya. Nah, ini khusus mungkin masalah salat tadi, ya. Kalau salat itu wajib niat. Bahkan dalam salat itu ada rukun 13, ya. Satu niat, dua berdiri, tiga takbir. Ini sebenarnya satu. Kita kan berdiri, dia niat berdiri takbir. Ini enggak ada. Makanya ada sebahagian saudara kita yang belajar tentang ini. Kalau kita mau cerita sedikit lucu, ya. Ada sering kita lihat begini. Allah. Ada beberapa kali dia Allah. Nah, ini perkaranya dalam pemahaman ini. Dia ingin memasukkan niat ketika Allahu Akbar. Itu dia sudah sampai semua. Misalnya sahaja saya salat subuh 2 rakaat ikut imam lillahi ta'ala. Nah, ini saat ini dia Allah. Ada cerita. Ini mungkin tak masalah, ya, saya cerita sedikit. Ini perkara niat. Ada dua saudara. Yang satu belajar secara istilahnya pesantren lama. Ada yang belajar pesantren modern. Ketika pulang sama-sama libur, abangnya di pesantren model lama. Suruhlah abangnya jadi imam. Tadi abangnya salat lama. Allah. Sampai beberapa kali adiknya bingung yang belakang, yang pesantren modern. Ini bukan saya membedakan, tapi dua-duanya ada halnya. Adiknya nanya, "Bang, kenapa?" Lama katanya, enggak masuk, sampaian aja. Maju adiknya, udah saya aja jadi imam. Masuk adiknya. Allahu Akbar. Masuk kok, Bang, katanya. Ini perkara ilmu, ya. Ini jadi kalau dua-duanya sampai ilmunya, tidak akan seperti ini. Nah, ini masalah niat itu banyak pembahasannya, ya. Nah, ini perlu dipahami. Nah, jadi yang selanjutnya, Ustaz, diterimakah puasa seorang tapi tidak menunaikan zakat fitrah, dan apa hukumnya bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat pada bulan suci Ramadan? Ini maksudnya zakat fitrah mungkin, ya. Nah, berbeda zakat mal. Zakat mal itu harus hati-hati. Ingat kapan keluar tanggal pertamanya, hitung setahun keluarin lagi. Nah, ini kalau orang tidak mengeluarkan zakat fitrah dalam sebuah hadis, puasanya menggantung. Nah, itu saja, ya. Jadi hukum zakat fitrah itu wajib. Kemudian apa hukum zakat fitrah pada orang yang sudah meninggal dan bolehkah oleh kita dibayarkan? Maksudnya bagaimana pertanyaannya ini? Orang yang sudah meninggal. Sementara zakat fitrah itu hanya wajib kepada orang yang baru lahir dan belum khatib turun khutbah Jumat. Batasannya begitu. Ada bayi muat lahir khatib belum turun, kena zakat fitrah. Berarti sudah meninggal enggak ada. Ini zakat fitrah, ya. Oke. Kemudian ketika sedang pengamanan kepala negara sampai terlambat solatnya, apakah termasuk melalaikan solat? Nah, ini pertanyaannya saya banget, gitu kan? Bagaimana hukuman orang yang LGBT? Kalau sini dirajam, terus kalau LGBT apaan? Ini mungkin saya sudah jawab tadi, ya.
LGBT obatnya diobati. Kalau dia tidak mau ikut, dia diusir. Jadi kalau semua sudah hidup dengan ukhuwah Islamiyah, diusir, dia akhirnya cari lagi baik. Ini. Kemudian masalah perkara salat, ini mungkin teman-teman sering juga tanya sama saya. Ada perkara-perkara tertentu kita wa'ufu bil uqud. Islam itu indah. Kita patuh dengan perjanjian. Dalam kondisi tugas, dalam kondisi emergensi, ini ada fatwa kontemporer. Yang intinya jangan tinggalkan salat. Kapan dapat salat? Inilah qadha yang dimaksud oleh Imam Syafi'i, salat di lain waktu. Jadi pahami ya? Bukan sengaja, tapi dengan sebab yang memang secara syar'i dapat. Salat terus di mana dapat? Misalnya zuhur tugas, tak bisa elak karena menyangkut yang namanya penjagaan ini, menyangkut nyawa dan musuh. Ini perlu dipahami. Jangan kaku. Ketika zuhur azan kita masih dalam kondisi tugas. Ini wa'ufu bil uqud, patuh dengan undang. Orang Islam wajib. Disitulah keindahannya. Selesai daripada tugas, waktu senggang jangan lalai. Lihat, tak langsung salat. Sampaikan kepada pimpinan, saya izin salat, tapi selesaikan amanah. Ini orang Islam yang terbaik. Ini sering yang konsultasi dengan saya masalah seperti ini. Padahal ketika kita track record, ternyata baru salat pingin ngeyel, pingin mengadu salat dengan tugas. Ini tidak amanah namanya. Orang Islam itu amanah dan patuh dengan perjanjian. Ini harus dipahami ya. Okey. Kemudian tapi ingat, jangan melalai-lalaikan. Ini dipahami, saya ulang sekali lagi ya. Itu ada namanya salat di lain waktu. Salatnya zuhur, salat di lain waktu. Baik jumpa dengan salat lain atau bagaimana kalau sudah 4 kali waktu salat? Salat 4 waktu. Enggak ada toleransi tinggal salat. Tapi jangan juga bikin masalah dengan sebab seperti itu. Namun ada kondisi tertentu, saya tidak sampai ilmunya ke situ karena tidak paham internalnya. Bahkan dalam peperangan saja, kita bisa lari sambil berlari, berdiri 1 detik, niat solat 1 rakaat, lari-lari boleh. Itu ada di dalam solat al-khawf, solat dengan ketakutan. Bencana alam, sedang kita lari, gunung meletus. Gunung meletus kita lari. Tiba-tiba ini waktu salat. Kita salat 4 rakaat zuhur misalnya akan kena musibah. Lari salat 1 rakaat, berhenti sebentar, salat 1 rakaat, lari. Ini ada pembahasannya tentang salat al-khawf ya. Kemudian Ustaz, saya mau tanya, apa hukum berbicara atau bergurau dalam masjid ini? Dah tadi ya. Masuk pertanyaan yang sama tadi. Salah ambil. Kemudian apa nih? Kebalik ambil kayaknya. Apa sudah masuk ke dalam soal yang sama ini ya? Ini bagaimana cara yang benar bagi seorang wanita untuk mengqadha puasanya pada saat dia hamil atau menyusui? Ini ada 2 permasalahan. Hamil, menyusui, ini pisah dulu. Kalau dia sebab hamil, berarti kan perempuannya sebab hamil, maka dia qadha saja. Dia sebab hamil, dia pribadi sebab hamilnya. Pasti kalau hamil kan pribadi, personalnya, dirinya. Ini dia qadha saja. Tapi kalau menyusui, lihat dulu. Kalau dia menyusui mengakibat madarat bagi dia, bukan bagi si bayi, tapi madarat bagi ibunya, maka dia cukup qadha. Tapi kalau dia tidak puasa karena khawatir dengan bayinya, tapi dia tidak apa-apa, paham ya? Dia tidak puasa karena khawatir dengan asupan gizi makanan untuk bayinya, tapi dianya tidak masalah. Dia wajib fidyah dan qadha. Ini bisa dipahami ya. Ini ada istri kita menyusui, dia kondisinya fit, tapi kalau dia puasa, secara ilmu pengetahuan yang kita pahami akan menyebabkan bayinya yang madarat. Jadi dia puasa dengan untuk bayinya, maka dia wajib fidyah dan qadha. Tapi kalau dianya, maka qadha saja. Kalau dianya dan juga bayinya, maka qadha saja. Itu masuk kategori awal. Saya dipahami ya?
Saya rasa ini sudah habis nih saya baca yang soalannya. Ada yang belum nih hukum LGBT tadi ya? Ya itu tadi, bahkan Rasulullah ancam bunuh nih LGBT. Ancamannya dibunuh kalau dia ngeyel ya. Mungkin ada lain? Ini sudah masuk waktu Isya. Jika ada hal-hal lain nanti boleh ditanya secara langsung ataupun perwakilan. InsyaAllah kita buka konsultasi secara pribadi selalu. Kalau saya pun tak mampu, kita akan mencari yang lebih mampu. Karena prinsip kita adalah tawasau bil haq dan juga balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Baiklah, ini ujian debat mudah-mudahan menjadi rahmat. Maka sebelum saya akhiri, saya ingin teman-teman semuanya mengikuti saya untuk mengikuti satu zikir yang pernah disampaikan saat khutbah sebelumnya. Sama-sama ya. Oke, ikut saya. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Amin ya rabbal alamin. Ini diamalkan kalau bisa di waktu sore supaya kita mendapat fadilah sebagaimana yang pernah disampaikan. Hadanallahu iyyakum ajmain. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.